Siapa yang tidak kenal dengan Indomie? Mie instan buatan Indonesia ini telah mendunia, bahkan di beberapa negara rakyatnya tergila-gila dengan produk ini. Salah satunya adalah Ghana. Negara bintang hitam ini bahkan rela menghabiskan uang mereka hanya untuk memakan Indomie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian nih, geng? Saya Alfian. Di video kali ini kita akan membahas tentang Indomie. Produk buatan Indonesia ini membuat angka kehamilan di Ghana meningkat pesat. Loh, kok bisa, geng? Dan apa penyebabnya kira-kira? Coba kita bahas di video kali ini, geng. Tapi sebelum kita lanjut, yuk geng, tekan tombol subscribe-nya. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas, geng, di Yuk Belajar Bersama. Let's go! Sebelumnya, saya disclaimer dulu, geng. Jadi video ini saya buat bukan karena ada endorse dari Indomie ya, geng. Jadi ini murni untuk pengetahuan kita saja. Tapi kalau ada orang Indofit yang nonton video ini, bisa kali dicoba endorse saya. Hihi. Sebelum kita bahas kenapa Indomie bisa jadi akibat meningkatnya angka kehamilan di Ghana, kita bahas dulu, geng, kenapa orang Ghana suka sekali sama Indomie ini. Jadi, geng, Indomie ini mulai masuk di Ghana antara tahun 2005 dan 2006. Sejak saat itu, Indomie menjadi makanan favorit masyarakat Ghana. Selain rasanya yang enak, harga Indomie ini juga terjangkau bagi masyarakat di sana. Harganya yang tidak jauh beda dengan di Indonesia, yakni sekitar 90 cedi Ghana per dusnya atau sekitar Rp113.000 atau 2-3 cedi Ghana per bungkusnya atau sekitar Rp2.825 di tahun 2023. Harganya emang gak jauh beda sih sama di Indonesia ya, geng. Malahan lebih murah di Ghana gak sih? Kalau di tempat kalian berapa, geng, harga Indomie ini? Coba share di kolom komentar. Karena murah dan lezat inilah membuat Indomie menjadi makanan alternatif masyarakat Ghana. Tak hanya kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, makanan ini juga disukai beberapa orang terkenal di Ghana. Salah satunya adalah Thomas Partey. Pemain sepak bola Arsenal dan timnas Ghana ini secara terang-terangan mengaku kalau doi suka banget sama Indomie. Bahkan doi ini banyak ngabisin uang cuma buat beli Indomie. Dan tenang. Any memories of eating Indomie? Because I know it's big in Ghana. That food took all my money. Terus, apa hubungannya Indomie sama meningkatnya angka kehamilan di Ghana, geng? Jadi, geng, karena kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah ini yang menjadikan Indomie ini makanan alternatif mereka, membuat banyak orang membuat Indomie ini sebagai alat transaksi enak-enak di sana. Kok bisa? Jadi, kalau kalian ke Ghana, terus pengen iseng-iseng pengen PDKT sama cewek di sana, nah, ada tuh cewek-cewek yang mau diajak pacaran cuma bermodalkan 1 dus Indomie saja. Loh. Kok pakai Indomie mau dapatin cewek di sana? Karena saking sulitnya mereka mencari uang untuk kebutuhan perut mereka, karena meningkatnya angka kemiskinan di Ghana, terlebih lagi setelah negara tersebut dihajar pandemi COVID-19 kemarin, membuat kebanyakan orang tua di masyarakat miskin di sana malah menyarankan anak-anak ceweknya untuk terjun ke bisnis enak-enak ini. Jadi, menggeluti bisnis enak-enak ini menjadi jalan pintas bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan perut mereka. Jadi cowok-cowok di sana cuma perlu modal 2 aja, geng, smartphone dan Indomie. Cowok-cowok ini akan mendekati cewek yang mereka suka dengan meminjamkan smartphone mereka ke cewek tersebut untuk beberapa saat. Dan smartphone ini digunakan cewek-cewek di sana cuma untuk buka sosmed dan foto-foto saja. Setelah dirasa cukup, barulah si cowok melancarkan aksinya. Setelah selesai, baru deh dibayar pakai Indomie tadi. Jadi ujung-ujungnya ini masalah perut jatuhnya. Cowoknya bawa 1 dus atau lebih Indomie kepada cewek yang dia suka. Pinjamin HP bentar, lalu bertransaksilah mereka. Habis itu kalian tahu sendiri lah, geng, apa yang mereka lakukan. Udah tuh, kejadian deh. Habis itu hamillah cewek-cewek itu. Dan ini malah jatuhnya menjadi tradisi di masyarakat kelas menengah ke bawah di sana.
Karena semakin banyaknya kasus-kasus seperti itu terjadi dan akhirnya melonjaklah angka kehamilan remaja di Ghana. Dilansir dari NCBI, lonjakan kehamilan remaja yang berusia 15 hingga 19 tahun di Ghana pada tahun 2023 sebesar 15,4% dari total populasi di Ghana, dan sebagian besar kasus ini terjadi di daerah perdesaannya. Selain karena penyalahgunaan Indomie oleh oknum-oknum hidung belang di sana, faktor tidak tahunya para remaja di sana menggunakan alat kontrasepsi di sana juga menjadi penyebabnya. Apakah nggak ada tindakan dari pemerintah di sana tentang kasus-kasus meningkatnya kehamilan remaja di sana? Pastinya ada, geng. Tapi sebelum kita bahas tindakan pemerintahnya, kalian subscribe dulu dong, geng. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Every child is so unique. You like no other. Outstanding in every way. It's me like no other. So anytime you walk and play, you like no other. You are special like Indomie. It's me like no other. Did you know that every child on the planet has their own unique fingerprint like no other? Jadi, geng, sebelum itu saya disclaimer dulu. Kasus-kasus yang terjadi di Ghana tadi itu bukanlah salah Indominya. Ini cuma salah oknum-oknum hidung belang yang tadi menyalahgunakan Indomie untuk transaksi nakal mereka. Seperti yang kita tahu, geng, hubungan enak-enak tanpa alat kontrasepsi itu kan selain dapat membuat kehamilan juga bisa membuat seseorang dengan cepat terjangkit HIV/AIDS kan, geng? Apalagi hubungan dengan bergonta-ganti pasangan. Nah, pemerintah Ghana kena 2 kali di kasus ini, geng. Selain angka kehamilan yang meningkat, angka HIV dan AIDS mereka juga meningkat. Tak ingin berlarut-larut, pemerintah Ghana terus mencoba menekan angka ini agar seminimal mungkin dengan cara bekerja sama dengan CDC atau Centers for Disease Control and Prevention atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. CDC bekerjasama dengan pemerintah Ghana untuk membangun program HIV nasional yang berkelanjutan dan berdampak tinggi guna mempercepat kemajuan menuju tujuan global UNAIDS untuk mengendalikan epidemi HIV. Kemitraan CDC dengan pemerintah Ghana dimulai pada tahun 2008 dengan tujuan memperkuat pencegahan dan pengobatan HIV. Selama 14 tahun terakhir, respon kesehatan masyarakat CDC telah berkembang dari pendekatan darurat menjadi fokus mempertahankan kemajuan yang dicapai melalui PAPVR. CDC Ghana berevolusi dari program pencegahan HIV menjadi mitra kesehatan masyarakat penting yang mendukung laboratorium nasional dan regional serta kemampuan informasi strategis Ghana. Melalui PAPVR, CDC adalah lembaga utama pemerintah Amerika Serikat yang memberikan bantuan laboratorium teknis di Ghana. CDC berupaya untuk meningkatkan keterampilan laboratorium dan meningkatkan efisiensi layanan laboratorium terkait sistem manajemen mutu dan optimalisasi jaringan diagnostik. Ini miris ya, geng. Betapa murahnya mahkota perempuan di Ghana jika udah dihadapi dengan kemiskinan. Mereka rela loh masuk di bisnis haram demi bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Mana ini malah disaranin lagi sama orang tuanya. Menurut kalian, ini masalahnya di mana sih, geng? Apa karena kemiskinan atau emang dasar perilaku remajanya aja? Coba tulis di kolom komentar, geng. Oke lah, geng. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf, geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama. Bye!